Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku mau share lagi aktivitas aku dan juga kegiatan aku. Buat kalian yang mager-mager, semoga setelah nonton video aku ini kembali bersemangat ya. Aku awali kegiatan aku kali ini dengan masak nasi dulu nih teman-teman. Jadi nasi itu udah tinggal sedikit gitu ya. Dan ini sebenarnya aku tuh mau masak lauknya juga. Cuman ya gitu deh, sebelum aku masak lauknya aku mau masak nasi dulu. Karena terkadang tuh suka kelupaan gitu teman-teman. Jadi kadang tuh lauknya udah mateng, pas dilihat nasinya malah udah habis gitu ya. Jadi ya udah. Di sini aku memutuskan untuk aku masak nasi dulu, baru deh aku masak sambelnya. Jadi nanti lauknya mateng, nasinya udah mateng juga. Oke, alhamdulillah nasi udah selesai, tinggal nunggu mateng aja. Dan di sini aku lanjutin buat masak. Hari ini aku mau masak sambal tempe campur teri aja temen-temen. Ini tuh requestannya Pak suami ya. Jadi ya udah aku mau masak ini aja biar simple juga ya temen-temen. Pokoknya kalau masak kayak gini-gini mah ya Pak suami tuh yang paling utama ya, makannya lahap. Kalau aku mah sebenarnya masak apa aja tuh ya doyan lah gitu ya. Dimakan aja gitu ya, karena keseringannya kita sebagai istri tuh sering ngalah gitu ya sama selera orang rumah gitu teman-teman. Walaupun kita itu mungkin gak terlalu doyan gitu ya, tapi demi orang rumah kadang tetap aja kita itu masak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu ya teman-teman. Bahkan kadang kita mengkesampingkan selera kita sendiri. Oke, udah selesai aku motong-motongin tempenya, terus juga terinya juga udah aku bersihin ya. Di sini aku mau lanjut, mau langsung dimasak aja, mau aku goreng aja langsung ini si tempenya. Kalian hari ini masak apaan nih teman-teman? Boleh ya share di kolom komen dong. Kayaknya kalau kalian sih masakannya jauh lebih bervariasi gitu ya. Mungkin kayak masakannya ada sayurnya lah, inilah gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada juga yang menu masakannya itu kayak monoton juga kayak aku, entah mungkin serba yang berkuah-kuah terus gitu ya. Ya mungkin seperti itulah seleranya ya teman-teman. Dan ini aku lanjutin, setelah tempenya aku goreng, aku lanjut juga buat goreng ikan terinya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya aku voice over, kebanyakan memang isi voice over aku adalah menceritakan apa yang aku kerjakan di video ya. Karena memang kalau untuk mencari topik-topik yang lain, kadang aku juga bingung pengen bahas apa gitu ya teman-teman, daripada ngebahas sesuatu hal yang nggak jelas gitu ya. Mending kita ya udahlah ya fokus di videonya aja. Dan berharap banget sih kalian yang nonton video aku ini tuh ketularan semangatnya aku ya. Oke, lanjut. Setelah aku selesai goreng terinya, di sini aku lanjutin buat numis si sambelnya nih teman-teman. Ini tuh sambelnya tadi aku tuh pakai cabai geprek dicampur sama cabai merah gitu. Aku kalau misalnya masak sambel kayak gini ya teman-teman yang pakai cabai geprek, aku kasih tomat sedikit karena memang cabai geprek itu pedasnya lumayan berasa banget gitu ya, dan takutnya nanti Pak suami nggak kuat gitu. Karena kalau aku sendiri jujur aku suka banget sama yang pedes-pedes banget gitu, tapi kalau Pak Su dia lebih suka nggak terlalu pedes-pedes banget gitu ya. Jadi ya udah, berhubung ini menu requestannya beliau, jadi buat Pak suami ini tuh menunya enak gitu, makanya udah disesuaikan aja sama seleranya Pak Su. Oke deh, ini udah selesai, udah mateng teman-teman, tinggal aku pindahin aja ke dalam piring ya seperti ini. Alhamdulillah rasanya sih lega banget teman-teman kalau udah masak kayak gini ya teman-teman. Walaupun ini menunya cuman simple kayak gini doang, tapi ya pokoknya udah seneng banget lah udah masak. Kalau buat anak-anak menunya itu aku masaknya dadakan aja pas mereka mau makan gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka nanti udah minta makan, baru di situ aku masakin lauk buat mereka gitu. Pokoknya nggak ribet-ribet lah teman-teman. Oke, alhamdulillah menu masakan hari ini udah siap, udah selesai. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. 나와 놀고 싶은 마음은 없나요?
Setelah selesai masak seperti biasa ya teman-teman, di sini aku lanjut buat bersihkan meja kompor, pastinya dilap-lap gitu ya, karena kadang kan minyak tuh nyiprat kemana-mana gitu ya. Terus ini juga aku mau lanjut buat nyuci perkakas ya, ini sedikit nggak terlalu banyak sih, karena memang tadi sebelum aku masak itu cucian piringnya juga udah sebagian aku cuci gitu ya. Jadi ini pas aku selesai masak cuman sedikit doang gitu ya cucian piringnya. 손가락도 좀 쉬어야지 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이렇게야 놀자 나와 웃음. Setiap hari kerjaan itu memang seputaran ini aja ya teman-teman, kayak jarang banget lah yang kemana-kemana gitu ya, apalagi yang berkegiatan di luar rumah kayak mungkin orang-orang gitu ya, pergi kemana, pergi jalan gitu ya, aku mah jarang teman-teman. Ditambah lagi kayak aku tuh punya anak kembar, jadi kadang tuh udah ya ampun udah rempong capek duluan mau kemana-mana tuh, jadi kadang suka mager aja gitu ya. Ditambah lagi sekarang musim hujan juga kan, jadi yang udah ya paling nyaman lah di rumah aja. Oke, alhamdulillah teman-teman, tadi dapur udah bersih dan ini aku lanjutin di malam harinya ya teman-teman. Ini setelah habis isya, jadi ini tuh aku mau beresin pakaian anak-anak dulu teman-teman. Ini aku mau lipetin pakaiannya anak-anak, aku mau ngerapiin pakaiannya mereka ini biar nanti tuh kalau misalnya mau ngambil-ngambil tuh udah enak ya, karena ini tuh pakaiannya anak-anak udah terlalu banyak di keranjang teman-teman, sampai di lemari itu udah sisa sedikit gitu ya pakaiannya, karena memang saking udah beberapa hari banget lah gitu ya aku nggak beresin atau lipatin pakaian. Apalagi kan aku nyuci setiap hari ya teman-teman, harusnya itu sih ngelipat pakaian itu kayak setiap hari atau minimal tuh kayak 2 hari sekali lah gitu. Tapi karena ya aku tuh kadang mager banget lah gitu teman-teman ya, kadang kalau di malam hari aku ngelipat pakaian malah kadang udah terlalu nyantai dan kayak udah terlalu nyaman dengan rebahan gitu ya, jadi kadang tuh mager banget gitu ya mau ngelipatin pakaian gitu. Tapi ya semager-magernya tetap ya teman-teman, mau gimana pun ya tetap harus kita yang ngerjain, karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Hanya saja mencari waktunya itu tuh yang bener-bener harus harus di mood-moodin lah gitu ya, pokoknya harus bener-bener bagus lah moodnya buat ngelipat pakaian, karena biasanya kalau enggak tuh yang ada tuh ya teman-teman, kalau misalnya kayak pakaiannya tuh ada yang susah rapi gitu ya, itu malah tambah emosi teman-teman. Jadi ya di sini aku tetap berusaha gitu yang ngelipat pakaian, tapi di saat moodku tuh lagi bagus biar akunya nggak mudah nggak mudah capek sendiri dan nggak ngeluh-ngeluh pas lagi ngelipat pakaian ini. Nah biar nggak bosen, biar nggak jenuh-jenuh banget gitu ya ngelipat pakaian ini, aku juga nyambi sambil nonton video teman-teman, dan kadang itu aku juga sambil nonton live streaming gitu ya teman-teman, biar kayak lebih seru aja gitu ya, karena kalau live streaming kayak berasa lebih enak aja nontonnya gitu ya, sambil sesekali baca-bacain komen-komen gitu. Oh ya teman-teman, aku mau nanya nih sama kalian itu udah beberapa kali debat capres dan cawapres, apakah kalian itu selalu nonton teman-teman? Kalau aku alhamdulillah iya ya, karena jujur aku sendiri tuh belum nentuin banget pilihan aku gitu ya, jadi kayak masih butuh lah pendalaman gitu teman-teman, karena aku percaya gitu ya kalau misalnya kita mau milih itu harus sesuai dengan hati nurani kita gitu ya. Jadi kayak bukan karena ikut-ikutan gitu, misalnya ada orang yang milih ini kita ikutan gitu ya, aku nggak mau kayak gitu, jadi kayak pengen lebih paham aja gitu ya. Ya ampun, sosok politisi banget, tapi beneran deh, aku tuh kalau ada debat cawapres kayak gitu ya, aku seneng banget ngikutin temen-temen, karena biar kayak lebih paham juga lah gitu ya. Oke deh, lanjut. Di sini aku tuh lipatin pakaian anak-anak itu emang sendirian ya teman-teman, nggak dibantuin. Walaupun udah punya 2 anak gadis ya, tapi kan masih kecil anak gadisnya gitu ya. Jadi ini tuh aku cuman ngelipat pakaiannya sendirian di sini, dan aku ngerasa lebih lega aja sih ngelipat pakaian tuh sendirian kayak gini, nggak direcokin anak-anak. Karena biasanya kalau aku udah ngelipat pakaian gitu, terus anak-anak tuh kadang ngerecokin, kadang tuh ya ampun gitu ya teman-teman, riuh sendiri gitu ya. Makanya aku tuh lebih seneng aja ngelipat pakaian tuh ya udah kayak sendiri aja lah kayak ini, biar lebih tenang juga, biar lebih fokus juga, dan biar lebih cepet juga ngerjainnya.
Nah ini udah hampir selesai aja ngelipat pakaiannya. Aku sih sengaja nggak ngevideoin full secara keseluruhan ya, karena biar durasinya nggak panjang-panjang banget. Karena di saat aku tuh ngelipat pakaian teman-teman, durasinya itu kan emang biasanya kayak 5 menit sampai 7 menit. Kadang tuh cuman fokus di ngelipat pakaian sama ngeberesin pakaian. Kadang tuh bingung pengen bahas apa loh aslinya teman-teman. Karena yang aku tuh juga bingung kan, gak mungkin aku ngasih tahu cara ngelipat pakaian. Kalian juga udah tahu lah ya kan. Jadi kadang tuh suka bingung sendiri sih pengen bahas apa gitu kalau pas lagi ngonten video kayak ngelipat-ngelipat pakaian kayak gini ya. Oke deh teman-teman, alhamdulillah lipatan pakaian aku udah selesai. Di sini aku mau lanjut buat ngeberesin lemari pakaiannya anak-anak dulu sebelum aku nyusun pakaiannya mereka ke dalam lemari ya. Hal ini emang selalu aku lakukan teman-teman, karena memang terkadang itu lemari pakaiannya anak-anak sering berantakan. Karena kadang aku juga minta tolong gitu ya sama anak-anak buat ngambilin celana mereka dan kadang tuh berantakan gitu. Terus aku juga sekalian nih teman-teman pilah-pilah beberapa pakaian atau beberapa baju yang memang nggak muat lagi dipakai sama anak-anak, itu langsung aku singkirin ya tadi. Karena memang ada beberapa pakaian anak-anak tuh udah mulai kecil sama mereka dan aku mau singkirin, aku mau pisahin aja. Kalau misalnya untuk pakaian-pakaian kayak gitu kadang suka bingung loh teman-teman mau dikemanain gitu ya, mau dikasih sama orang. Ya aku yakin sih kalau orang-orang di sini tuh teman-teman pasti mereka tuh lebih punya banyak pakaian, apalagi dibandingin sama si Twin gitu ya. Twin itu jarang banget beli-beli baju kayak gitu. Jadi kadang tuh bingung mau ngasih sama siapa gitu ya. Palingan ya udah disimpan aja. Mana yang udah jelek-jelek banget nanti ya udah dimanfaatkan tak jadi kain lap atau apalah gitu. Kalau kalian ngerapin lemari anak itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali sih teman-teman? Kalau aku mah selalu ngerapin pakaian anak-anak ini setiap aku ngelipat pakaian ya. Jadi biar nggak terlalu berantakan banget. Oke, di bagian atas sudah selesai dan ini di bagian bawah juga berantakan. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, Masya Allah ya. Kayak ginilah teman-teman selalu ya pakaian-pakaian ini. Karena memang anak-anak tuh ya kadang teman-teman mereka tuh main juga sampai sembunyi-sembunyi ke dalam lemari gitu ya. Kadang nyembunyiin selimut lah, nyembunyiin mainan gitu ke dalam lemari. Jadi kadang tuh ya berantakan lah ini lemarinya. Makanya kayak setiap ngelipat pakaian itu wajib banget deh buat ngerapin pakaian ini sebelum disusun lagi pakaian yang baru gitu. Syukurnya anak-anak itu nggak punya terlalu banyak pakaian ya teman-teman. Jadi kayak ngeberesin pakaian mereka itu juga nggak terlalu effort banget. Lebih singkat juga sih waktunya gitu ya, alhamdulillah. Oke teman-teman semuanya, makasih banyak. Aku mau ucapkan buat kalian semua yang udah klik, yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Walaupun mungkin video aku ini tuh nggak terlalu banyak pelajarannya, tapi setidaknya ada semangatnya buat kalian semua ya. Oke deh, sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.